Nyambung juga. Ada satu dalil ya dari Al-Quran yang kalau sekarang sesungguhnya itu untuk laki-laki. Apa gambarannya pasangan kita kelak itu nggak berbeda sama diri kita ya. Di An-Nur ayat 26 ya. Mas, saya mau tanya itu, udah terus. Udah sama. Ya, di An-Nur 26 ya. Jadi perempuan kecil dapat laki-laki kecil, begitu juga sebaliknya baik dapat yang baik juga. Nah, gambarannya kita ngelihat itu hanya contoh kasus ketika itu kan yang menceritakan Siti Fatimah Zahra bukan bersih itu karena kena fitnah kayaknya. Sedangkan itu sebagai ayat itu sebagai contoh kita itu saja atau sebagai patokan untuk sampai masa-masa mendatang apakah seperti itu. Sedangkan sekarang memang banyak ya untuk laki-laki baik dapatnya yang tidak baik perempuan. Begitu juga ada yang sebaliknya. Terus mengenai tadi berkata kepada kita akan mendapatkan yang tidak tahu seperti kita. Misalkan lakinya suka summer, ya. Jadi dapatnya mungkin ya orang perempuan yang ahli ibadah yang pondokan gitu. Samar ya. Gabus gitulah. Ya, kurang lebih itu. Ya, terima kasih. Jadi pertanyaannya mengenai nas Al-Quran al-khabisat at-tayyibat lit-tayyibin wal-khabisat al-khabisat lil-khabisin wat-tayyibat lit-tayyibin. Ini kalau dalam kaidah fikih itu kan al-ibrah bi umumil lafaz la bi khususis sabab gitu. Jadi yang dimaksud ini adalah bukan karena kasus tertentu, tapi umumnya digunakan oleh semua umatnya. Jadi ketika seorang mencari pasangan dalam hidupnya, dia seorang yang laki-laki yang baik, insya Allah dia akan mendapatkan perempuan yang baik. Asal benar, jalannya asal benar ya. Karena yang menjadi masalah kadang prosesnya yang nggak benar. Proses pencariannya. Sehingga dia mendapatkan na'udzubillah yang sesuai dengan apa yang dia harapkan. Proses. Kita nggak menyalahkan posisi ayatnya. Al-khabisat lil-khabisin wat-tayyibat lit-tayyibin itu benar. Kemudian yang kedua, ketika terjadi, benar-benar terjadi, umpamanya seorang laki-laki yang soleh mendapatkan wanita yang tidak soleh, atau sebaliknya, seorang wanita yang solehah, mendapatkan laki-laki yang tidak soleh, apa yang akan terjadi? Tentunya akan terjadi perpecahan di sana. Kalau laki-laki ini tidak mau kembali kepada hal yang baik, atau perempuan ini tidak mau kembali kepada hal yang baik, maka di sana akan terjadi keretakan rumah tangga. Karena kembali ke ayat tadi, Allah akan tetap memberikan al-khabisat lil-khabisin, wat-tayyibat lit-tayyibin. Bisa dimengerti ya? Bahwasanya konteks ini adalah umum. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan konteks ini, konteks ayat tersebut, memang benar-benar seorang laki yang soleh akan mendapatkan perempuan yang soleh. Asal benar jalannya. Prosesnya benar. Kemudian yang kedua, ketika terjadi, sudah terlanjur, ya umpamanya, di sana akan terjadi keretakan dalam rumah tangga. Kalau salah satu dari mereka tidak mau islah, tidak mau merujuk kepada hal yang baik, maka di sana akan pisah, akan selesai rumah tangganya. Maka dari itu, tetap Allah akan memberikan janjinya al-khabisat lil-khabisin, wat-tayyibat lit-tayyibin. Kemudian saya jelaskan tadi di dalam permasalahan al-arwah ya, sebagaimana tadi cerita Ashabul Kahfi, bahwa al-arwah junudun mujannadah.
Ini bukan hanya di dalam hadis. Di dalam Al-Quran pun Allah menegaskan. Lau allafta baina kulubihim ma allafta, kata Allah. Walakin Allah allafa bainahum. Kalau engkau berusaha untuk, ini dalam permasalahan suami istri. Allafta, ta'lif itu mempersatukan hati antara seorang suami dengan seorang istri. Dengan usaha apapun, kalau Allah belum menakdirkan untuk memberikan kesatuan hati bagi suami atau istri, tidak bisa. Tentunya terakhir bermuara kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Permasalahan jodoh adalah permasalahan dari Allah. Kita cuma sifatnya berusaha. Kita bisa berusaha semaksimal kita. Kadangkala kita mencari jodoh, seorang pemuda mencari jodohnya dengan waktu yang sangat lama. Tetapi setelah itu, dia mendapatkan kehidupan yang sangat langgeng. Ada yang mendapatkan jodoh dengan gampang sekali. Pisahnya juga gampang. Ini cuma sebagai contoh, bukan. Ada juga yang mendapatkan jodoh yang sangat sulit. Kemudian juga di rumah tangganya pun terpisah. Itu juga terjadi. Ini semua yang ngatur adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah lah. Belum tentu apa yang sekarang ada di kita menjadi jodoh kita. Sesuatu yang kita inginkan kadang-kadang belum tentu menjadi milik kita. Ya. Sesuatu kita menginginkan seorang wanita, seorang gadis sesuai dengan kriteria kita. Itu yang kita inginkan. Tapi jodoh berpihak lain, maka itu bukan jodoh kita. Kita harus kembalikan semuanya ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah yang lebih tahu akan hikmah yang akan terjadi di balik itu semua. Kita harus berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam permasalahan jodoh ini. Sehingga ketika kita berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan jalan yang terbaik bagi kita dalam hidup kita ini. Saya kira begitu aja. Baik. Tapi ada tanggungan. Iya, Allah. Sebelum saya mau naik dulu lainnya enggak? Ya, deh, foto. Bisa mana tuh? Jadi mengenai pilihan. Ketika kita mendapatkan satu pilihan, bukan pilihan dipilihkan, ya dipilihkan misalnya di antara beberapa. Ya, mengenai pilihan, selanjutnya kita melangkah ke tahap istikharah. Kadang kita sendiri tidak ngerti ya, itu istikharah. Kita sholat, nanti petunjuk yang Allah berikan itu berupa apa? Kadang kita nunggu mimpi tidak pernah mimpi. Terus kalaupun mimpi, yang diimpikan orang lain. Atau mimpi apa yang tidak jelas. Begitunya kalau dibilang mimpi, mungkin akan kita entah tidur atau apa. Terus mungkin di peristiwa sehari-hari kebetulan, kok gampang ya, kok sulit ya. Ini apakah sebuah petunjuk atau sebuah kebetulan, kadang kita sendiri tidak tahu. Jadi bagaimana kita bisa meyakinkan diri kita sendiri itu bahwasannya sebuah peristiwa itu, kejadian-kejadian itu adalah merupakan petunjuk Allah yang diberikan kepada kita. Dari mana kita bisa tahu? Apakah harus hati kita bersih dulu sebelum bisa memahami hal itu? Tapi kalau hati kita masih kotor, kapan nikahnya, Ustaz ya? Baik, terima kasih. Pertanyaannya berkenaan tentang, pertama adalah permasalahan istikharah. Istikharah tentunya di dalam Islam adalah dianjurkan. Dan istikharah itu merupakan hal yang sangat penting sekali. Karena kita cuma bisa menilai dengan kekuatan akal kita apa yang akan kita hadapi. Kita cuma bisa menganalisa dengan akal atau logika kita yang sangat terbatas. Tentunya istikharah merupakan satu-satunya jalan yang harus dilakukan oleh seorang muslim ketika
dia dihadapkan oleh dua pilihan, atau dia dalam kondisi bimbang, istikharah itu akan nanti ada dua. Yang pertama adalah istikharah takkid namanya, untuk memberikan kepastian. Saya sudah yakin hati saya, tapi saya akan memastikannya dengan istikharah. Ada istikharah orang yang bimbang, saya harus memilih atau tidak. Di sana, insya Allah, ketika kita benar-benar ingin menikah, tentunya kita lakukan istikharah, kita lakukan pendekatan kepada Allah, kita serahkan bahwa hal ini hanyalah Allah yang lebih tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Di sana mesti akan ada satu titik jawaban dari istikharah kita ini. Sebuah keyakinan. Kalau tadi mengatakan yang muncul kok yang lain, wanita lain atau masalah lain atau ya, dalam istikharah ketika kita dihadapkan dengan dua pilihan, ketika yang muncul bukan hal yang ada di hadapan kita, kita mundur. Kita harus mundur. Kita harus mundur. Mungkin ini jalan yang terbaik yang Allah berikan. Ini adalah jalan yang terbaik. Jangan kita, maka Rasulullah SAW di dalam banyak permasalahan, Rasulullah mengatakan istafti qalbak. Kau mintalah fatwa kepada hati kecilmu. Sekarang hati kecilmu menerima atau tidak? Di dalam banyak permasalahan, Rasulullah mengatakan istafti qalbak. Mintalah fatwa terhadap hati kecil. Karena hati kecil ini merupakan hati yang tidak pernah berbohong. Mulut kita, lisan kita bisa berbohong, tapi hati kecil kita tidak bisa berbohong dan tidak bisa dibohongi. Maka Rasulullah mengatakan dalam banyak permasalahan, istafti qalbak, mintalah fatwa kepada hati kecilmu. Istafti qalbak. Kemudian Rasulullah juga memberikan arahan, da ma yuribu ila ma la yuribu. Tinggalkan hal yang membuat kamu ragu kepada hal yang membuat kamu tidak ragu. Itu. Kemudian apa tadi yang terakhir? Ketika kita bisa tahu itu petunjuk atau enggak. Iya. Kemudian bagaimana kita akan mengetahui bahwasanya itu adalah petunjuk atau bukan? Tentunya Allah akan memberikan ciri-ciri, ya, tanda-tanda. Kalau di dalam hadis, seorang muslim itu mempunyai firasat. Arti firasat muslim. Firasat muslim ini tentunya dihasilkan dari hati yang bersih, dari pikiran yang bersih. Itu Allah akan berikan firasat, dan itu dibenarkan. Firasat al-mu'min itu benar. Indra ke-6, ya, indra ke-6. Firasat itu bisa kita peroleh dengan bukti, dengan analisa yang kita dapat. Analisa itu dikaburkan. Orang boleh menyimpan sesuatu yang kadang-kadang kita nggak tahu. Yang tahu yang baik-baik aja. Nggak tahu apa yang buruk-buruk. Tetapi ketika kita beristikharah, Allah akan menampakkan dan Allah akan memberikan sebuah firasat. Indra ke-6 istilahnya. Indra ke-6 yang seorang muslim itu akan Allah berikan. Seorang muslim yang benar akan Allah berikan bahwa ini nggak benar. Saya ada ganjalan. Itu akan Allah berikan. Itulah petunjuk Allah. Itulah petunjuk Allah. Ketika kita menghukum dengan hawa nafsu ataupun dengan gegabah emosi, itu nggak bisa. Repot kita mencari apa ini petunjuk atau dari setan, repotan. Karena itu semuanya, apakah itu petunjuk atau ini dari setan, kita harus serahkan, kita harus kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah akan memberikan itu. Allah akan memberikan. Seorang yang dekat kepada Allah, dia istikharah dalam menghadapi permasalahannya, tentunya Allah akan memberikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala di banyak dalam hadis Rasulullah menyatakan,
akan turun dari langit. Tahajud, ya, dalam permasalahan tahajud. Sulusul lail, hal min da'in. Apakah ada orang yang berdoa kepada saya? Fa'astajibu lahu. Saya akan menjawab. Wa hal min sa'ilin. Ada orang yang meminta saya akan beri. Itu janji Allah. Dan doa, posisi doa dalam Islam ada 3. Doa itu dikabulkan atau doa itu disimpan oleh Allah, ditangguhkan. Atau doa tersebut diganti dengan hal yang lebih baik dari permintaannya. Maka dalam berdoa kita harus berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita dalam berdoa tergesa-gesa. Oh, sudah lama saya meminta, kok nggak dapat. Tapi kita nggak melihat. Kadang-kadang orang minta kaya dalam hidup ini. Tapi kenapa nggak dapat? Dia lupa bahwasanya Allah gantikan dengan anak-anak yang soleh. Dia lupa bahwasanya Allah gantikan dengan kesehatan. Dia tidak pernah sakit, jarang sakit. Tidak pernah mendapatkan musibah. Apakah ini juga sebuah nikmat dari Allah? Tentu ini adalah sebuah nikmat dari Allah. Karena doa tersebut. Karena nikmat, kadang-kala orang mengartikan nikmat itu hanyalah harta. Padahal nikmat sangat luas sekali. Nikmat kesehatan. Kita dijauhkan oleh Allah dari musibah, dari malapetaka. Itu adalah nikmat. Kayaknya begitu aja. Baik, ada lain?